Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tentunya salam sejahtera buat kita semua. Baik, Bapak Ibu guru dan seluruh siswa kelas 12 ya. Nah, kelas 12 yang saat ini masih menunggu ya, menunggu detik-detik ya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tentunya. Nah, ini ada rekomendasi ya. Ada 10 perguruan tinggi negeri yang menerima jalur tahfidz Quran. Ya, ini ya tentunya ini adalah sebuah peluang ya bagi anak-anak penghafal Al-Qur'an ya. Bagi anak-anak penghafal Al-Qur'an, santri-santri dan sekolah-sekolah yang membuahkan prestasi sebagai penghafal Al-Qur'an, ini ada 10 ya, 10 perguruan tinggi yang menerima jalur tahfidz Quran. Nah, jadi jalur tahfidz Quran itu melalui jalur apa? Jadi bukan melalui SMBP ya, bukan juga melalui SMBT, tetapi ini tentunya jalur mandiri ya, mandiri prestasi. Nah, karena SMBP itu yang dimasukkan adalah nilai rapot ya, bukan nilai selain nilai rapot juga apa itu prestasi ya, prestasi akademik ya, prestasi akademik seperti Olimpiade, ya OSN dan lain-lain ya. Nah, ini adalah jalur penghafal Al-Quran ini tentunya tidak bisa masuk lewat itu ya. Atau SMBT. Nah, SMBT juga tidak masuk melalui jalur itu ya. Nah, tetapi ini tentunya masuknya melalui jalur mandiri. Nanti ada mandiri prestasi. Nah, lalu perguruan tinggi mana saja ya yang menerima jalur tahfidzul Quran tidak perlu khawatir. Ini ada rekomendasi tentunya. Yang pertama adalah UI ya. Kita cek Universitas Indonesia ya atau UI ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini persyaratan dan cara mendaftarkan beasiswa tahfidz di UI, Universitas Indonesia. Nah, ini tentunya sangat membanggakan ya. Jalur beasiswa merupakan salah satu cara untuk bisa masuk kuliah di Universitas Indonesia. Beasiswa yang tersedia di UI terbagi menjadi 2 kategori, yaitu beasiswa dari sponsor dan beasiswa dari UI. Nah, jadi UI itu menyediakan beasiswa tentunya selain KIP ini ya, KIPK ya. Ada beasiswa dari sponsor dan beasiswa dari UI sendiri. Nah, biasanya beasiswa ini jalur tahfidz masuk ke dalam kategori dari sponsor. Jadi yang membiayai ini adalah sponsorship ya. Nah, khusus beasiswa dari sponsor, UI biasanya hanya membantu untuk menginfokan dan menyalurkan beasiswa sesuai dengan syarat ya. Nah, ini jadi di sini sudah tersedia beasiswa tahfidz di UI, Universitas Islam Indonesia. Di sini ada jenis beasiswa tahfidznya, persyaratan mendaftar beasiswa tahfidz di UI, fasilitas, program, beasiswa apa itu fasilitas program beasiswa tahfidz, cara mendaftar beasiswa. Nah, di sini juga sudah terinci ya penjelasannya ya. Jadi ini benar-benar valid ya. Seperti apa? Silahkan nanti dicek sendiri ya. Nah, ini ya di UI ya, Universitas Indonesia. Nah ini persyaratan, ada persyaratannya. Nah, tentunya bisa di browsing-browsing ya. Ini sebagai rekomendasi saja. Yang kedua di IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Nah, ini minimal 5 juz. Kita cek IPB. Nah, di IPB ini juga sudah sejak dulu ya, kalau kita baca historisnya,
Nah, ini sudah sejak dulu kala, bahkan di sini sejak tahun ya membuka jalur khusus penerima mahasiswa baru tahun 2000, mulai tahun 2017, 18 ini sudah menerima program penghafal Al-Qur'an ya. Nah, ini prestasi internasional dan nasional, PIN ya, prestasi internasional itu PIN. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya, IPB telah membuka jalur PIN sejak tahun 1974. Nah, ini sejak Bapak Ibu mungkin belum lahir ya ini ya. 74 ini sudah membuka jalur PIN ya. PIN itu prestasi internasional. Nah, ini juga di dalamnya itu ada penghafal Quran ya. Nah, ada penghafal Al-Quran. Nah, ini jadi ini peluang bagi adik-adik penghafal Al-Quran untuk bisa melanjutkan kuliah di IPB ya, di IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Nah, ini juga bukan kaleng-kaleng ya, Universitas IPB itu ya, atau Institut Pertanian Bogor itu bukan kaleng-kaleng. Nah, selanjutnya ada Universitas Erlangga ya, UNER. Nah, ini ada UNER. Kita cek ya, apakah UNER, Universitas Erlangga, ini juga menerima. Nah, kalau kita cek di Google ini kita langsung menemukan, langsung dapat jawaban ya. Apakah Universitas Erlangga menerima jalur tahfidz? Di sini langsung ditegaskan, ya, Universitas Erlangga atau UNER menerima mahasiswa yang memiliki prestasi tahfidzul Quran melalui beasiswa tahfidz. Nah, beasiswa ini berlaku untuk mahasiswa penghafal minimal 5 juz. Nah, bahkan 5 juz saja ini sudah bisa masuk ke UNER. Nah, ini sangat peluang sekali ya. Nah, ini peluang sangat bagus sekali bagi adik-adik penghafal Al-Quran minimal 5 juz. Apalagi sampai 30 juz. Nah, ini peluangnya sangat besar sekali ya. Nah, selanjutnya di sini ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya. Kita cek ya. UNJ terima mahasiswa baru melalui jalur hafalan kitab suci agama. Jadi UNJ ini justru ya membuka jalur hafalan ini, hafalan kitab suci agama. Jadi bukan hanya Al-Qur'an, tetapi juga kitab suci agama lain juga. Nah, misalnya agama Kristen. Nah, kitab Injil, dia menghafal kitab Injil. Ini berarti bisa masuk juga di jalur hafalan kitab suci ini. Nah, di sini dijelaskan bukan hanya hafal Al-Quran ya, baik melalui hafal Al-Quran bagi yang beragama Islam hingga hafalan kitab suci agama lain yang diakui oleh negara. Jadi agama yang tentunya sudah diakui oleh negara. Nah, ini sangat peluang sekali, prospek sekali. Silahkan bagi adik-adik penghafal Al-Quran ini jangan jangan pesimis ya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang bonafit ya. Ini adalah urutan top ya, 8 universitas terbaik di Indonesia ya. Nah, ini peluang sekali ya, bisa masuk di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya kita cek. Nah, ini yang selanjutnya adalah ada di sini ada UGM ya, Universitas Gajah Mada. Nah, atau UGM. Nah, di UGM ini khusus fakultas kedokteran ya. Kalau kita cek di sini, nah ini di sini ada pertanyaan, apakah Universitas Gajah Mada menerima juz tahfidz? Menerima jalur tahfidz maksudnya, menerima jalur tahfidz. Nah, langsung di sini oleh IL langsung
tegaskan, berarti tidak ada keraguan lagi ya. Ya, Universitas Gadjah Mada atau UGM menerima beasiswa jalur tahfidz untuk calon mahasiswa yang menghafal Al-Quran. Beasiswa ini khusus Fakultas Kedokteran. Wah, ini keren sekali ya. Jadi justru Fakultas Kedokteran yang menerima beasiswa tahfidzul Quran ya. Benefit yang didapatkan mahasiswa yang lolos seleksi dan melalui persyaratan antara lain uang saku, bebas biaya pendidikan hingga 8 semester. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini jadi monggo adik-adik penghafal Al-Quran ini harus termotivasi ya. Bisa di UNER, bisa di UNJ, bisa di UGM, bisa di UI. Nah, ini jadi bagi penghafal Al-Quran jangan minder ya, jangan minder ya, jangan minder. Tetapi harus optimis ya. Meskipun tidak bisa masuk melalui jalur SMBP karena biasanya penghafal Al-Quran itu nilai rapotnya biasanya standar ya. Atau SMBT. Nah, tentunya kalau lewat jalur SMBT ini sangat ketat ya persaingannya ya. Karena di sini diadu anak-anak yang memiliki pengetahuan yang sangat bagus ya. Pengetahuan di bidang yang diujikan itu sangat bagus. Nah, sedangkan Al-Quran tidak masuk di dalamnya. Maka ini melalui jalur mandiri prestasi ya. Jadi bisa masuk ke universitas ini ya, termasuk di dalamnya ada Universitas Syiah Kuala. Ini di Banda Aceh, ini untuk 30 juz ya, penghafal Al-Quran 30 juz bisa masuk di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Dan Institut Teknologi 10 November atau ITS ini juga bisa ya, 30 juz ya. Dan ada Universitas Pajajaran ya, Unpad atau Universitas Pajajaran ini minimal 5 juz. Dan ada juga Universitas Islam Indonesia atau UII minimal 5 juz, dan ada Universitas 11 Maret UNS. Nah, ini luar biasa. Jadi tetap semangat anak-anak penghafal Al-Quran yang luar biasa. Ini adalah peluang yang bisa kalian ambil. Ya, silahkan cari informasi lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel pendidikan ini, dan pastikan sebarkan video ini kepada teman-teman, ya tetangga, teman, saudara yang tentunya bisa memberikan informasi kepada adik-adik menghafal Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.